Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Topik Petang. Anda peminum kopi atau benar-benar penikmat kopi? Ya, Anda bisa mengujinya dengan mengunjungi Warung Tinggi, sebuah warung kopi tertua di Jakarta. Menikmati kopi terbaik racikan turun-temurun 4 generasi. Berikut liputan tim liputan Topik Riza Febriani dan Eko Prabowo. Siapa menduga jalan kecil Sekolah Tangki di Jakarta Barat menyimpan kenangan sebuah warung kopi tertua di Jakarta yang masih bertahan selama 4 generasi. Waktu serasa berputar ke tahun 1878 saat melihat foto lama ulang tahun ke-60 Warung Tinggi di Tanah Batavia. Di tangan Rudi Wijaya, racikan kopi Warung Tinggi tetap bertahan. Diwariskan 5 resep racikan, kini Rudi mengembangkan hingga 15 jenis racikan kopi. Kopi di Indonesia itu bukannya 1-2 macam, ada sampai 100 macaman lah. Ya, itu artinya kita tuh harus celi benar dalam memilihnya, nggak sembarangan aja. Nah, satu kualitas kopi ini kita terdiri dari beberapa macam kopi kan, nggak satu macam. Nah, bagaimana supaya kopi ini pertama tentu yang rasanya wangi, nikmat ya, dan ada rasa kerasnya lah bagaimana ya. Nah, nanti pada waktu satu ketika tentu kopi-kopi biji ini nggak seterusnya ada, bukan nggak seterusnya ada, kadang-kadang dia punya mungkin petani atau gimana ya, kalau lagi ekspor rame apalagi ya, kita tuh hampir nggak kebagian kopi-kopi yang bagus sekali itu. Jadi kita mesti kombinasi sama kopi yang lainnya, tapi yang bisa mendekati supaya terjaga dia punya kualitinya. Setiap butir biji kopi yang dipilih satu persatu dipastikan Rudi tidak ada cacat. Selain kopi luwak liar seharga 3 juta rupiah per kilogramnya, ada 3 jenis kopi unggulan Warung Tinggi, yaitu betina, jantan, dan excellent. Biji kopi kelas betina diracik bagi para perempuan yang ingin menikmati kopi dengan creamer dan gula dengan rasa yang tidak terlalu kuat. Sementara kopi jantan telah teruji berkafein tinggi dan bermanfaat untuk stamina para pria. Dan inilah excellent, kopi nomor 1 racikan Warung Tinggi yang di setiap butir biji kopinya dipilih satu persatu dipastikan tanpa ada cacat. Itu kenapa harga kopi excellent bisa mencapai Rp600.000 per kilogramnya. Nah, begitu saya bawa excellent ini ke Belanda sampai 3 kilo, waktu itu saya minta tolong orang pergi beli ke sini. Saya udah mau berangkat ke bandara, jadi disusul. Itu 3 kilo mereka nggak bisa bicara, dan mereka bilang, this is the finest coffee of the world. Bagi para penikmat biji-bijian yang pertama kali ditemukan di benua Afrika ini, paduan aroma dan rasa kopi olahan tradisional jauh berbeda dengan kopi kemasan instan. Di samping rasa di lidah, kita juga menghirup aromanya. Itu yang kadang-kadang di satu tingkatan tertentu buat saya. Kalau saya bisa nikmatin kopi ini, berarti saya punya nerve system itu bekerja dengan baik. Ya, karena kita menghirup kan. Nah, jadi apa nih yang diterima oleh nerve system kita di samping lidah kita, itu sinkron nggak? Masuk nggak? Sama nggak? Nah, itu dia. Itu bedanya penikmat kopi dengan peminum kopi. Para penikmat kopi juga punya cara masing-masing untuk menyeduh bubuk hitam asal dataran tinggi Ethiopia ini. Dia beli di sini adalah kopi biji saja, sampai di rumah baru dia giling, atau dia mix dulu, baru dia giling sendiri, dia seduh sendiri. Nah, itu kalau sudah mania kopi itu. Berarti penyajian kopi yang memberikan rasa terbaik itu juga tergantung dengan pengolahannya, Om. Betul. Nah, pengolahannya makin dini, makin harum, makin segala macamnya gitu. Lebih awal. Ya. Ketika diolah langsung itu lebih baik. Ternyata bagi penikmat kopi sejati, minum kopi itu tidak hanya kebutuhan ya, Om, tapi juga adalah memiliki seni tersendiri. Mulai dari pengolahan, penyajian, dan ketika menikmati juga ya. Betul. Saya baru tahu dan
Mungkin ini pertama kali nih Om bisa merasakan enaknya minum kopi.